Seperti dengan kejadian-kejadian tahun sebelumnya, memang ketika memasuki masa liburan Lebaran, uang ini sudah menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, Bank Sumsel Bubble khusus untuk Lebaran ini mempersiapkan atau menyediakan uang tidak kurang dari 2 triliun rupiah yang akan digunakan oleh para masyarakat yang kebetulan datang ke Sumatera Selatan ini, ya selain mungkin banyak dari mereka ini dalam rangka mudik, tetapi Sumatera Selatan sekarang juga terkenal sebagai daerah tujuan wisata, baik wisata alam ataupun wisata kuliner dan belanja lain. Sehingga penyediaan uang tunai itu sudah menjadi hal yang mutlak, ya. Karena apa? Karena umumnya ketika Lebaran kantor-kantor bank itu tutup, sehingga channel ATM lah yang digunakan oleh para pendatang atau termasuk nasabah dan non nasabah, ya, untuk menarik uang. Sehingga kemudian ya Bank Sumsel Bubble harus berkomitmen, ya, selama 24 jam ATM-nya itu selalu on dan tersedia dananya. Nah, inilah sebetulnya yang dari tahun ke tahun ya selalu kita persiapkan sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat ya untuk bertransaksi menggunakan terutama channel ATM. Demikian Mbak Anneke. Baik, dari 2 triliun yang disiapkan ini, lalu seperti apa peningkatannya dibandingkan dengan tahun lalu, di mana kita tahu di tahun ini sudah tidak lagi terkendala PPKM? Betul. Kita tahun lalu karena kita menghadapi pandemi COVID ya, di mana pergerakan masyarakat itu relatif terbatas ya. Kita mempersiapkan tahun lalu kurang lebih 1,5 triliun saja. Tetapi kalau kita lihat sekarang bahwa mobilisasi masyarakat itu begitu padat ya, jadi kita coba melakukan prediksi bahwa penyediaan uang tunai ini harus lebih daripada tahun-tahun ketika pandemi. Jadi kita persiapkan 2 triliun tersebut, Mbak Anneke. Baik, apakah persiapan dana sebesar 2 triliun rupiah ini lalu berpengaruh signifikan pada likuiditas bank? Sebetulnya secara praktek perbankan ini sesuatu yang biasa. Karena ketika mereka tarik uang dari ATM, sebetulnya kan dana itu tersedia. Dan ini kan berputar terus, terutama ketika mereka bertransaksi, menarik di ATM, uang itu kemudian dibelanjakan. Nah, belanja ini kan dibelanjakan di toko, di merchant, atau di tempat-tempat tertentu yang sebetulnya itu salah satunya adalah nasabah kita juga. Jadi ini sesuatu operasional bank yang biasa saja. Jadi tidak akan ada kendala dari sisi bagaimana likuiditas perbankan. Saya rasa ini tidak menjadi satu hal yang bermasalah gitu. Nah, nanti ketika kemudian operasional bank terbuka sudah menjadi selesai lebarannya, ini kan terjadi rekonsiliasi, ya uang itu akan masuk lagi. Jadi dari sisi likuiditas, saya tidak melihat ini menjadi satu permasalahan. Demikian, Mbak Anneke. Baik, kita beralih ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi disampaikan Pak Antonius 2 triliun rupiah disiapkan di BPD Sumsel Bubble, lalu bagaimana dengan di Yogyakarta? Ya, selamat siang Mbak Anneke dan pemirsa seluruh Indonesia. Terima kasih kesempatan ini DIY begitu istimewa. Dan Lebaran tahun ini saya rasa juga sangat istimewa karena setelah PPKM dicabut, saya rasa mudik tahun ini akan lebih membahagiakan pada masyarakat karena kemungkinan semakin banyak, semakin besar arus mudik ke Yogyakarta, sehingga Bank BDIY pasti akan meningkatkan terkait dengan ketersediaan uang tunai. Sampai minggu ini kami siapkan sekitar 1,4 triliun Mbak Inneke. Jadi mungkin cukup lumayan kami pertimbangkan karena kemungkinan masyarakat di Yogyakarta ya saya rasa adat yang namanya memberi orang tua, memberi kepada cucu, anak dan sebagainya, saya rasa masih membutuhkan uang tunai sehingga saya rasa tahun ini cukup meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Itu Mbak Inneke. Peredaran uang tunai jelang Hari Raya Idul Fitri ini apakah akan cukup signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan kredit KKB di Yogyakarta? Kalau secara langsung saya rasa tidak. Kalau uang tunai untuk yang mungkin akan beredar di masyarakat khususnya dalam suasana Lebaran, kemungkinan sementara saya rasa saya prediksikan untuk kebutuhan secara konsumtif. Dalam rangka memang untuk menyambut Lebaran di tahun ini.
kemungkinan ke depan terkait dengan peningkatan dari sisi pertumbuhan kredit KKP mungkin tidak secara langsung signifikan terhadap peredaran uang yang semakin banyak. Baik, lalu Begitu, dengan Mbak adanya Ineke. peredaran Ya. tersebut, apakah ini juga akan memicu tingkat inflasi di DIY? Ya, saya rasa inflasi itu sebenarnya korelasi dengan pertumbuhan ekonomi ya. Sepanjang inflasinya bisa terkendali dengan baik, seperti Mbak Ineke tadi sampaikan bahwa ada TPID, khususnya di Yogyakarta, kami berharap sepanjang inflasi bisa terjaga dengan baik, pertumbuhan juga akan meningkat dengan baik. Semakin banyaknya pemudik yang jajan ke Jogja, saya rasa seperti Pak Anton tadi sampaikan dari Sumsel Bubble, pariwisata, kemudian sektor-sektor turunan dari pariwisata, yaitu ada akomodasi, perhotelan, jasa transportasi, kemudian ada jasa masyarakat umum dan sebagainya, itu akan bergerak, sektor realnya akan tumbuh dengan baik sehingga saya rasa ekonomi akan bangkit kembali dan mungkin pemirsa juga tahu bahwa kita semuanya di sektor real sempat terpuruk selama 3 tahun dan ini mungkin masa pemulihan yang cukup dinanti-nantikan karena semakin banyak aktivitas masyarakat yang datang ke Jogja, semakin cepat pemulihan ekonomi yang terjadi khususnya di Yogyakarta. Begitu Mbak Ineke. Baik.